Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fatul Hasana dengan NIM T11 2025 04472, mahasiswa Universitas Dianuswantoro, program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah data mining dengan mengambil praktikum klasterisasi pada dataset kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jumlah kasus DBD menggunakan metode Key-Means Clustering pada Altair AI Studio. Yang pertama-tama di sini mencari dataset. Di sini dataset yang digunakan merupakan dataset yang diambil dari situs Satu Data Indonesia dan mencari tren kasus dan kematian DBD Provinsi Jawa Tengah dari bulan Januari sampai dengan Mei 2022, lalu di-download dengan file CSV. Pada dataset ini terdiri dari 6 variabel, yaitu kabupaten atau kota, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, dengan setiap bulan adanya total jumlah kasus DBD-nya. Lalu selanjutnya pada dataset di sini tidak terdapat variabel target atau label karena metode yang digunakan di sini adalah Key-Means Clustering yang termasuk dalam unsupervised learning dengan sistem akan mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik tanpa adanya kelas yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk di sini metode yang dipilih yaitu Kamen's clustering. Di sini merupakan pengelompokan data berdasarkan kedekatan jarak antar data sehingga data yang memiliki karakteristik mirip akan berada pada kelompok atau klaster yang sama. Alasan menggunakan metode metode ini sendiri, metode GIMES dipilih karena sesuai untuk mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan jumlah kasus DBD dengan tujuan mengetahui wilayah yang memiliki karakteristik kasus rendah, sedang maupun tinggi, sehingga dapat membantu menentukan prioritas program pengendalian DBD. Dengan manfaat hasil clustering sendiri mempermudah dalam menetapkan wilayah yang membutuhkan intervensi kesehatan lebih intensif. Selanjutnya akan memaparkan tahapan pengelolaan dataset. Yang pertama di sini mencari operator rate CEV karena filenya sendiri menggunakan file CSV. Lalu import configuration wizard, lalu mencari dataset yang akan digunakan. Ini dataset tren kasus dan kematian DBD Provinsi Jawa Tengah, lalu di next, ini datanya datanya dengan ini pada kabupaten kota, ini variabel Januari, Februari, Maret, April, Mei, di sini total jumlah kasus DBD-nya. Lalu di sini memastikan format variabelnya apakah sesuai di sini. Kabupaten kota menggunakan variabel polinominal karena di sini teks. Lalu pada variabel bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei di sini diubah menjadi tipe datanya integer. Di sini biar membedakan di sini kabupaten kotanya di nanti menjadi ID,
biar memastikan kabupaten kota di sini tidak tercampur dengan variabel total jumlah per bulannya. Ini sudah masuk datasetnya, lalu hubungkan, selanjutnya jalankan. Akan tampilan seperti ini di sini. Data kabupaten kota, variabelnya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di sini Recevi sendiri, ini mengimpor dataset jumlah kasus DBD ke dalam Alter AI Studio menggunakan operator CSV. Operator ini berfungsi membaca file dataset berformat CSV sehingga seluruh data dapat dikenali oleh sistem dan digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Untuk operator CSV sendiri ditempatkan pada area proses, kemudian dilakukan pemilihan file dataset seperti tadi untuk membaca file datasetnya. Pada tahapan ini sangat penting karena merupakan proses awal yang menentukan keberhasilan analisis. Jika dataset berhasil dibaca seperti ini, di sini terdapat 35 data kabupaten kota dengan satu variabel sebagai identitas kabupaten kota, 5 variabel numerik yang berisi jumlah kasus DBD bulan Januari sampai Mei. Eh, setelah setelah proses impor selesai, di sini menunjukkan status berhasil sehingga dataset siap dilakukan pemeriksaan kualifikasi data selanjutnya. Setelah dataset berhasil dimasukkan ke dalam Alta AI Studio atau Rapid Manner, ini langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap struktur dan tipe data setiap variabel. Seperti tadi, menggunakan tipe variabel integer. Tahap yang tadi bertujuan memastikan bahwa seluruh atribut telah dikenali sesuai jenis datanya sehingga dapat diproses oleh algoritma Keyman sendiri pada format tadi dengan atribut beserta tipe datanya polinominal dan integer. Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh variabel jumlah kasus sudah memiliki tipe data numerik sehingga tidak diperlukan proses konversi data menggunakan operator parse number atau nominal to numerical. Hal ini menunjukkan bahwa dataset telah tersusun dengan baik sehingga dapat langsung digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya melakukan tahapan normalisasi di sini sebelum dilakukan proses clustering seluruh variabel numerik perlu dinormalisasi menggunakan operator normalis dengan metode Z-transformation dengan mencari operator normalis lalu selanjutnya digabungkan dengan atribut tipenya di sini subset dengan seleksi atributnya di sini bulan Januari diseleksi semua. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lalu klik apply. Ini metodenya si transformation. Untuk normalisasi dilakukan agar seluruh variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada satu variabel yang mendominasi proses perhitungan jarak pada algoritma Keynes. Operator normalis ditempatkan setelah operator redshift, kemudian dihubungkan menggunakan garis proses sehingga data hasil pembacaan akan langsung diproses untuk normalisasi.
Untuk metode di sini menggunakan metode C transformation di sini mengubah setiap nilai data menjadi nilai C-score berdasarkan rata-rata dan simpangan baku masing-masing variabel. Dengan tujuan normalis ini adalah agar seluruh variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada satu variabel yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan variabel lainnya ketika proses perhitungan jarak Euclidean dilakukan. Setelah operator dijalankan, hasil normalisasi ditampilkan pada example set normalis. Nilai setiap atribut berubah menjadi nilai desimal yang menunjukkan bahwa proses normalisasi telah berhasil dilakukan. Tahap normalisasi merupakan salah satu proses terpenting dalam metode Keynes karena algoritma ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan skala antar variabel. Selanjutnya akan melakukan tahapan Keynes clustering. Immense clustering. Pada di sini terlihat operator Keyman ditempatkan setelah operator normalis sehingga alur proses menjadi di sini ada RCEV, normalize dan Keyman clustering. Di sini akan melakukan pengaturan parameter dengan nilai K sebanyak di sini akan dibuat 3, akan mengetahui data rendah, tinggi, dan sedang. Di sini maksimal range-nya dibuat 100. Measure tip-nya menggunakan numerical measure. Dengan numerical measure-nya Euclidean distance dengan nilai K dipilih di sini karena penelitian bertujuan mengelompokkan kabupaten atau kota menjadi 3 kategori tingkat tingkat kasus DPD yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan maksimum rasnya di sini digunakan agar memiliki kesempatan melakukan iterasi hingga di pusat clustering atau center rate yang stabil dengan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance, yaitu metode yang menghitung jarak terdekat antara setiap data dengan pusat cluster sehingga setiap kabupaten atau kota akan masuk ke kelompok yang memiliki karakteristik paling mirip. Setelah seluruh parameter ditentukan, operator ini akan dijalankan sehingga di sini Rapid Miner secara otomatis melakukan proses iterasi hingga terbentuk 3 kelompok data. Di sini cluster modelnya, cluster nolnya 7 item, cluster satunya 3 item, cluster 2-nya 25 item. Total number of itemnya di sini 35. Dengan Centauri tabelnya di sini ada atribut cluster 0, cluster 1, cluster 2. Lalu ini disambungkan lagi, lalu dijalankan. Di sini akan menampilkan XM set clusteringnya seperti ini dengan 35 kabupaten atau kota. Ini sudah menghasilkan cluster model dan example
set clustering. Untuk output yang pertama di sini ada cluster model. Di sini cluster model yang menunjukkan jumlah anggota pada setiap cluster dengan hasil pengelompokan menunjukkan cluster 07 item, cluster 1 3 item, cluster 2 25 item dengan total number of itemnya 35. Output ini menunjukkan distribusi data ke dalam masing-masing kelompok berdasarkan tingkat kemiripan jumlah kasus DBT. Ini selanjutnya ada example clustering. Di sini output berupa example set clustering yang menampilkan seluruh kabupaten atau kota beserta nomor cluster hasil pengelompokan. Melalui tahapan ini dapat diketahui setiap kabupaten atau kota masuk ke cluster 0, cluster 1, atau cluster 2, sehingga memudahkan identifikasi wilayah berdasarkan tingkat kejadian DBT. Selanjutnya ada clustering centroid tabel. Di sini memperlihatkan nilai pusat cluster atau centroid untuk masing-masing variabel. Nilai centroid menggambarkan karakteristik rata-rata setiap kelompok. Semakin tinggi nilai centroid, maka semakin tinggi pula kecenderungan jumlah kasus DBT pada kelompok tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, cluster 2 memiliki nilai centroid tinggi pada seluruh bulan sehingga merupakan kelompok dengan kasus DBT paling tinggi. Klaster 0 memiliki nilai sentroid sedang sehingga gambar wilayah dengan tingkat kasus sedang. Klaster yang satu memiliki sentroid paling rendah sehingga merupakan kelompok dengan tingkat kasus relatif rendah. Oh, maaf koreksi untuk klaster satu di sini yang memiliki sentroid tertinggi. Untuk klaster yang dua yang pada memiliki sentroid paling rendah, klaster 2. Selanjutnya akan dilakukan visualisasi hasil clustering dengan mengklik visualisation. Di sini akan menggunakan plot scarlet matrix. Di sini sudah menampilkan visualisasi berupa scarlet plot matrix. Scalar plot metrik memperlihatkan hubungan antar variabel jumlah kasus CBD pada setiap bulan sehingga dapat diamati pola penyebaran data dan tingkat kemiripan antar kabupaten atau kota. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Seperti ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan visualisasi dengan skala 3 dimensi. Di sini menampilkan hasil pengelompokan secara visual berdasarkan warna yang berbeda untuk setiap klaster. Visualisasi ini mempermudah identifikasi wilayah yang memiliki karakteristik kasus tinggi, sedang maupun rendah, serta memperlihatkan bahwa proses Keymes berhasil membentuk 3 kelompok yang berbeda. Di sini yang paling jauh ada Kabupaten Cilacap. Untuk hasil evaluasi perform model ke K-means clustering di sini merupakan metode unsupervised learning. Di sini tidak terdapat nilai akurasi, precision, recall, ataupun confusion metric. Seperti metode
klasifikasi untuk evaluasi model dilakukan berdasarkan jumlah klaster yang terbentuk, nilai sentroid masing-masing klaster, kemampuan model dalam pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan. Hasil menunjukkan bahwa model berhasil membentuk tiga klaster, klaster 0, 1, 2, pada kelompok kasus rendah, sedang, dan tinggi. Dengan demikian, model GIMES mampu mengelompokkan data sesuai pola jumlah kasus DBD. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan di sini, disimpulkan bahwa metode GIMES clustering berhasil pengelompokan 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi tiga kelompok berdasarkan kemiripan jumlah kasus DBD. Hasil clustering menunjukkan terdapat 25 wilayah pada kelompok kasus rendah, 6 7 wilayah pada kasus sedang, dan 3 wilayah pada kelompok kasus tinggi. Pada normalisasi menggunakan metode Z transformation membantu menyamakan skala data sehingga proses clustering menjadi lebih objektif. Hasil pengelompokan ini dapat dimanfaatkan sebagian dasar dalam menentukan prioritas program pengendalian DBD sehingga intervensi kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara lebih tepat, sasaran sesuai karakteristik masing-masing kelompok wilayah. Demikian presentasi proyek akhir data mining yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen PID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.